Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran yang berbahagia rahimakumullah. Sebelumnya Rasulullah menyampaikan tentang berapa lama Ashabul Kahfi itu ada di dalam gua dan dijelaskan tentang apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita sampai kepada surat Al-Kahfi ayat 27 sampai dengan 31. Dalam ayat 27 ini Allah berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika," dan bacakanlah apa yang diwahyukan dari Allah dari kitab Tuhanmu. Kalau sekarang kitab itu adalah Al-Quran. La mubaddila li kalimatih, bahwa kalimah Allah, kalam Allah atau wahyu Allah itu tidak ada perubahan, tidak ada penyimpangan. Walau tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak akan menemukan selain Allah sebagai pelindung. Artinya, tugas ini menyampaikan ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu adalah kewajiban dari Allah kepada Nabi. Kalau Nabi tidak melaksanakan, maka siapa lagi yang akan menjadi pelindung? Sebaliknya, ketika orang itu berdakwah, menyampaikan risalah Allah, maka Allah lah yang akan jadi pelindung dia. Ini menegaskan bahwa jangan ragu-ragu, sampaikan saja wahyu yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Kemudian dalam ayat berikutnya, ayat ke-28, para ulama menyampaikan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah sering berkumpul dengan orang-orang yang dianggap oleh tokoh-tokoh Mekah pada waktu itu sebagai orang miskin, para budak, orang rendah menurut mereka. Terutama dalam ayat ini berhubungan dengan Al-Aqra dan Uyainah. Ketika Al-Aqra dan Uyainah datang kepada Rasul waktu itu sedang berkumpul dengan Khobab, kemudian Bilal, kemudian Ammar bin Yasir, dan satu sahabat lagi yang menurut mereka ini rendah karena memang para budak atau mantan budak belian, budak mereka. Kata Al-Aqra dan Uyainah, "Muhammad, bisakah kita membuat sebuah forum khusus untuk orang-orang penting sehingga terpisah dengan orang-orang ini? Sehingga kalau nanti ketika ada tamu kepadamu, kan mereka tidak sungkan karena dilayani secara khusus. Kalau misal udah ketemu dengan para pembesar, orang-orang kaya, menurut mereka ya tokoh-tokoh mereka, silahkan kamu mau berkumpul lagi dengan orang-orang miskin ini, orang-orang rendahan ini." Itu kata Al-Aqra. Kata Rasul, "Baiklah, benar Al-Aqra berkata, kita buat perjanjian, kesepakatan tentang hal tersebut, bahwa ada majelis khusus untuk orang-orang para tokoh, yang di situ tidak ada orang-orang yang menurut mereka orang-orang rendah, seperti Khobab." Ini diceritakan oleh Khobab ya, dalam hadis sahih Ibnu Majah dan Tabrani. Kata Rasul, "Coba Ali tuliskan." Tapi kemudian turunlah ayat ini, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyembah Tuhannya di waktu pagi-pagi dan di waktu sore dengan berharap keriduan dari Allah, keriduan dari Tuhannya. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah kamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayata dunya, karena kamu berharap perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu ikuti, taati, turuti orang yang sering lupa dari mengingatku, kata Allah. Wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuto, dan urusan dia adalah atau tingkah laku dia selalu melampaui batas. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah bahwa kebenaran itu dari Tuhan kalian, bukan dari Nabi Muhammad. Faman saa'a falyu'min, maka siapa yang mau silahkan beriman. Wa man saa'a falyakfur, dan siapa yang mau silahkan kufur. Jadi Allah itu membebaskan, mau beriman atau mau kufur ya silahkan. Tetapi pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi pada hakikatnya manusia itu punya kebebasan untuk memilih. Tetapi pilihan itu ada konsekuensinya. Inna atadana lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya aku menyediakan untuk orang-orang yang zalim. Jadi orang yang kufur itu sebenarnya dolim kepada dirinya. Naron ahata bihim suradikuha. Neraka atau api yang meliputi gejolaknya. Jadi gejolaknya itu meliputi orang-orang dolim itu. Wa yastagisu yugosu
bima ingkal muhli yaswil wujuh. Dan ketika mereka minta tolong, kemudian diberi air, kehausan, mereka diberi air, airnya itu kalmuhli, seperti minyak yang mendidih, atau leburan perak, atau air yang sangat panas. Yaswil wujuh, yang menghanguskan wajah. Bi'sas sarabu wassa'at murtafaqo. Itulah sejelek-jelek minuman dan sejelek-jelek tempat istirahat. Itulah konsekuensinya bagi orang yang memilih untuk kufur, yaitu yang zalim terhadap dirinya. Sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan orang yang melakukan amal terbaik. Ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Aden itu artinya tempat tinggal. Yuhallawna fiha min asyawira min dahab. Mereka dipakaikan gelang-gelang dari emas. Wa yalbasuna siyaban hudran min sundusi wastibrok. Dan mereka memakai pakaian warna hijau dari sutra yang halus, sundus, wastibrok, dan sutra yang tebal. Muttaqin alal aroik. Mereka duduk bersandar, sila, santai. Alal aroik, di atas dipan-dipan yang indah, terbuat dari berlian, dari bahan yang paling baik. Juga di atasnya menggunakan kubah. Sebentar di bawahnya ada air. Begitu nyaman. Ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqo. Itulah sebaik-baik pahala dan sebaik-baik tempat istirahat. Jadi setiap pilihan manusia itu ada konsekuensinya. Bagi orang yang zalim terhadap dirinya dengan kufur, maka baginya surga, baginya neraka yang sangat panas. Dan bagi orang yang beriman, ada surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Tempat peristirahan terbaik bagi orang yang beriman dan melakukan amal terbaik, amal yang soleh dan amal terbaik ketika di dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.